Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rika Indah Kusuma Astuti dengan NIM 10, Dia Haliri Pramesti dengan NIM 22, saya Daniel Tinambunan dengan NIM 32, Retno Widya Muntasir dengan NIM 60, dan M. Bintang Anugrah dengan NIM 68. Di sini kami akan menjelaskan mengenai percobaan 6, yaitu identifikasi sifat fisika dan kimia senyawa organik. Baiklah, tujuan dari percobaan ini yang pertama, menguji kelarutan beberapa senyawa organik. Yang kedua, menentukan sifat suatu senyawa basa kuat, asam lemah, dan zat netral. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan definisi dan klasifikasi isomer. Yang keempat, memahami perbedaan sifat fisika antara senyawa yang berisomer cis dan trans. Baiklah, adapun landasan teori dari percobaan ini akan dijelaskan oleh Saudari Retno. Pada Retno, saya persilakan. Baiklah, senyawa organik merupakan struktur dan pembentukan senyawa karbon dan biasanya merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Pada umumnya, senyawa dari makhluk hidup terdiri dari karbon, CO, oksigen, O, nitrogen, N, dan kadang-kadang belerang, S, serta fosfor, P, pada senyawa organik. Unsur senyawa utama organik adalah karbon, sehingga sering disebut senyawa karbon atau secara umum kimia karbon, yaitu Sumarjo 2008. Meskipun senyawa organik hanya tersusun oleh beberapa unsur, tetapi jumlah senyawa organik banyak sekali. Hal ini Baiklah, meskipun senyawa organik hanya tersusun oleh beberapa unsur, tetapi jumlah senyawa organik banyak sekali. Hal ini disebabkan oleh struktur atom C yang dapat membentuk ikatan kovalen dan kemampuan atom C yang dapat berikat dengan atom C membentuk rantai C. Kecuali beberapa sifat fisika maupun sifat kimiawi yang begitu banyak dimiliki. Salah satu sifat kimiawi senyawa organik adalah reaksinya berjalan antar molekul, sehingga reaksi yang terjadi biasanya berjalan lambat, memerlukan pemanasan dan katalisator, serta hasilnya kurang kuantitatif dibandingkan dengan senyawa anorganik. Meskipun reaksinya antar molekul, tetapi sangat ditentukan oleh adanya gugus fungsional yang dimiliki, dapat mengalami reaksi oksidasi reduksi, hidrolisa, esterifikasi, kondensasi, dehidrasi, dan sebagainya. Gugus fungsi mengacu pada atom tertentu yang terikat dalam susunan tertentu, yang memberikan sifat fisika dan sifat kimia tertentu pada senyawanya. Saraswati 2018. Isomer adalah salah satu dari beberapa senyawa organik dengan rumus molekul yang sama, tetapi rumus struktur yang berbeda. Isomer merupakan deskripsi komposisi molekul dari senyawa apapun. Di sini kita akan melihat jenis isomer bersama dengan beberapa contoh. Kata isomer berasal dari kata Yunani isomer, isos sama, dan meros adalah bagian. Karena isomer memiliki rumus struktural yang mereka memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Ada dua bentuk utama isomer, yaitu isomer struktural dan stereoisomer.
Perbedaan dalam arsitektur utama molekul organik dapat dilihat pada isomer. Keisomeran dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Keisomeran struktur adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan struktur yang mana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keisomeran rangka, keisomeran posisi, dan gugus fungsi. Keisomeran ruang adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan konfigurasi, rumus molekul, dan struktur sama, yang mana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keisomeran geometri dan keisomeran optik. Keisomeran geometrik adalah keisomeran karena perbedaan arah atau orientasi gugus-gugus tertentu dalam bentuk molekul dengan struktur yang sama. Keisomeran geometri menghasilkan dua bentuk isomer, yaitu cis dan trans. Subandi 2010. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Baiklah, pada percobaan ini digunakan alat berupa pipet tetes, digunakan untuk memindahkan larutan, terus tabung reaksi digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Tabung reaksi digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Erlenmeyer, pembakar bunsen, corong buncer digunakan dalam penyaringan sehingga akan terpisah antara filtrat dan residu. Labu bulat 400 ml, spatula digunakan untuk apa? Bisa tidak dipotong? Alat penentu titik leleh digunakan untuk menentukan titik leleh. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini digunakan pelarut untuk menentukan uji kelarutan dari berbagai sampel, yakni pelarut NaOH, H2SO4 pekat, NaHCO3, dan juga HCl. Lalu anhidrat maleat digunakan untuk ditambahkan pada Aquades karena bentuk anhidrat maleat lebih stabil dibandingkan dengan bentuk asamnya. Hal ini disebabkan kebebasan anhidrat maleat untuk menggerakkan molekulnya dengan adanya ikatan B. Baiklah, skema kerja akan dijelaskan oleh Saudari Rika Indah Kusuma. Kepada Rika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu skema kerja. Mohon slide-nya. Oke, skema kerja yang pertama yaitu uji kelarutan senyawa organik. Yang pertama yaitu disiapkan 1 mili Aquades di dalam tabung reaksi, lalu ditetesi 1-2 tetes sampel, lalu digoyang perlahan. Nah, dalam pengujiannya itu ada larutan yang larut dan ada yang tidak larut. Nah, untuk larutan yang larut terlebih dahulu, itu diuji asam basanya dengan cara diteteskan dengan larutan tersebut diteteskan dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dan itu mendapatkan hasil untuk larutan basah yaitu membirukan kertas lakmus merah, yaitu basah, amina dengan BM rendah, lalu larutan asam yang memerahkan kertas lakmus biru, di mana itu tergolong dalam asam karboksilat dengan BM rendah, dan yang terakhir tidak memerahkan dan membirukan kertas lakmus atau lebih bersifat netral. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya untuk larutan yang tidak larut tadi, itu ditambahkan lagi dengan NaOH sebanyak 5%. Itu menjadi larutan yang tidak larut dan larutan larut. Untuk larutan larutnya itu ditambahkan dengan NaHCO3.
nanti terlihat mana larutan yang tidak larut dan larut. Untuk larutan yang tidak larut itu merupakan larutan-larutan yang tergolong dalam asam lemah, dan untuk larutan yang larut itu merupakan tergolong dalam asam karboksilat. Nah, untuk yang ditambahkan NaOH 5% tadi itu adalah larutan yang tidak larut. Tidak larut tersebut nanti akan ditambahkan HCl sebanyak 5%. Bisa dilanjutkan? Ketika ditambahkan larutan HCl 5%, itu akan ada larutan yang larut dan larutan yang tidak larut. Nah, untuk larutan yang larutnya sendiri, itu merupakan larutan yang tergolong dalam basa, yaitu dengan amina BM tinggi. Sedangkan larutan yang tidak larut akan ditambahkan dengan H2SO4 pekat. Lalu kita dapat melihat di mana larutan itu tergolong, jika dia larut, maka larutan tersebut tergolong dalam senyawa netral, alkena, alkuna, alkohol, keton, aminda, ester, eter, dan senyawa netro. Sedangkan larutan yang tidak larut tergolong dalam senyawa inert, alkil halida, alkana, dan senyawa aromatik. Baiklah, selanjutnya yaitu skema yang kedua, yaitu isomer geometri. Yang pertama disiapkan 2 mili Aquades, lalu dididihkan di atas tabung Erlenmeyer, lalu ditambahkan 15 gram anhidrat maleat. Setelah didih, lalu didinginkan pada pancuran air keran. Pada saat didinginkan dengan pancuran air keran, itu menghasilkan filtrat dan juga kristal asam maleat. Nah, untuk kristal asam maleatnya ini sendiri dikumpulkan di atas corong buncer, lalu dikeringkan dan dihitung titik lelehnya. Lalu dalam fasa selain kristal asam maleat itu ada filtrat. Selanjutnya, pada filtrat ini sendiri akan dimasukkan ke dalam labu bundar, lalu ditambahkan HCl pekat, dilihat diamati selama 10 menit, akan menghasilkan filtrat lagi dan juga kristal dari asam fumarat. Selanjutnya kristal dari asam fumarat tersebut dikumpulkan di atas corong buncer dan dikeringkan, lalu dihitung titik lelehnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Silakan moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari uji kelarutan senyawa organik. Di sini terdapat Di sini terdapat 7 sampel yang akan diidentifikasi. Pertama, kristal A. Kristal A diberi perlakuan dengan diteteskan air, dan ternyata kristal A larut dalam air, yang menandakan bahwa kristal A merupakan senyawa polar. Dan dilanjutkan dengan perlakuan diteteskan pada kertas lakmus. Ternyata tidak merubah warna kertas lakmus itu sendiri. Dari hasil data pengamatan didapatkan bahwa kristal A merupakan gula atau glukosa. Gula sendiri merupakan disakarida yang dibentuk dari monomernya. Gula memiliki gugus hidroksid bermuatan negatif dari hidrogen dalam air, mengikat sehingga larut dalam air. Kemudian kristal B. Dengan perlakuan pertama diteteskan dengan air, ternyata tidak larut dalam air. Yang ternyata kristal B dapat larut ketika ditambahkan dengan NaOH 5%. Ini menunjukkan bahwa kristal B merupakan senyawa asam lemah yang dapat bereaksi dengan basa kuat, yaitu pelarut NaOH. Kemudian kristal B diberi perlakuan ditambah dengan NaHCO3, ternyata tidak larut. Dari hasil data pengamatan bahwa
kristal B merupakan senyawa asam lemah yaitu fenol. Kemudian sampel kristal C. Perlakuan pertama, kristal C ditambahkan dengan air ternyata tidak larut. Perlakuan kedua, kristal C ditambahkan NaOH 5% ternyata tidak larut. Kristal C ditambahkan HCl 5% tidak larut. Kristal C ditambah H2SO4 pekat tidak larut. Dari data hasil pengamatan bahwa kristal C ini merupakan senyawa nonpolar yang tidak memiliki gugus asam karena dia tidak bereaksi dengan basa kuat NaOH serta tidak mampu dilarutkan oleh H2SO4 pekat yang biasanya mampu melarutkan berbagai senyawa organik. Dari hasil identifikasi, kristal C merupakan senyawa inert berupa naftalena. Kemudian kristal D. Kristal D dengan perlakuan pertama ditambahkan air larut yang menunjukkan bahwa kristal D merupakan senyawa polar. Kemudian perlakuan kedua ditetesi pada kertas lakmus dapat membirukan kertas lakmus merah yang menunjukkan bahwa kristal D merupakan senyawa yang bersifat basa. Kemudian perlakuan yang ketiga diukur suhu kristal D. Suhu larutan relatif tidak berubah. Dari hasil data pengamatan menunjukkan bahwa kristal D ini merupakan mecin atau yang kita kenal dengan monosodium glutamat. Kemudian sampel kristal E. Kristal E diberi perlakuan dengan ditambahkan 1-2 tetes air yang ternyata larut dalam air yang menunjukkan bahwa kristal E ini merupakan senyawa polar yang mampu larut di dalam air yang merupakan larut polar pula. Kemudian perlakuan kedua ditetesi pada kertas lakmus ternyata dapat membirukan kertas lakmus yang menunjukkan bahwa kristal E ini merupakan senyawa yang bersifat basa. Kemudian diukur suhu larutan. Ternyata larutan menjadi dingin. Pada kristal E ini ketika dilarutkan ternyata terjadi reaksi endoterm atau sistem yang menyerap energi atau kalor pada lingkungannya sehingga tabung reaksi menjadi dingin. Dari hasil identifikasi ternyata kristal E merupakan urea. Kemudian sampel F, yaitu cairan F. Dengan perlakuan pertama, cairan F ditambahkan air. Ternyata tidak larut dalam air. Kemudian cairan F ditambah NaOH 5%. Ternyata cairan F mampu larut. Yang menunjukkan bahwa cairan F merupakan senyawa polar yang mampu melarut pada pelarut polar yaitu NaOH. NaOH sendiri merupakan pelarut yang bersifat basa yang menunjukkan bahwa cairan F ini merupakan senyawa yang bersifat asam lemah karena NaOH sendiri mampu mendeprotonasi asam lemah dari cairan F ini. Serta cairan F pada perlakuan ketiga ditambahkan NaHCO 35% larut yang menandakan bahwa cairan F memiliki ikatan ionik dan tergolong senyawa asam. Dari hasil identifikasi ternyata cairan F merupakan minyak goreng. Kemudian sampel cairan G. Perlakuan pertama, cairan G ditambahkan dengan air ternyata tidak larut. Berarti menunjukkan cairan G
merupakan senyawa non-polar. Pada perlakuan kedua, cairan G ditambahkan NaOH 5%. Ternyata tidak larut. Pada perlakuan ketiga, cairan G ditambah HCl 5%. Larut, yang menunjukkan bahwa cairan G bereaksi dengan HCl. Karena HCl sendiri merupakan pelarut asam. Senyawa pada cairan G ini merupakan senyawa non-polar. Dari hasil identifikasi bahwa cairan G merupakan oktilamina. Baiklah, penjelasan pada percobaan isomer geometri akan dijelaskan oleh saudara Bintang. Kepada saudara Bintang, saya persilakan. Baiklah, akan saya lanjutkan pembahasan tentang isomer geometri. Pada percobaan ini, dilakukan pengubahan senyawa asam maleat menjadi asam fumarat dengan tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk memahami prinsip dasar isomer ruang, khususnya isomer geometri, dan membedakan sifat fisik dari keduanya. Pada percobaan ini digunakan prinsip reaksi asidi eliminasi, yang mana prinsip asidi eliminasi sendiri yaitu memutuskan ikatan pi melalui reaksi adisi dan membentuk kembali dengan reaksi eliminasi. Pada percobaan ini digunakan asam maleat dikarenakan larutan asam maleat ini lebih stabil. Lalu anhidrat maleat dilarutkan pada aqueous agar terhidrolisis menjadi asam maleat. Berikut reaksi yang terjadi. Lalu selanjutnya, filtrat yang telah dihasilkan dari pemisahan dengan menggunakan corong Bunchner ditambahkan kembali dengan HCl yang dimana berfungsi untuk mengasidi ikatan rangkap pada asam maleat. Berdasarkan literatur, untuk mempercepat terjadinya proses ini, yaitu dengan proses reflux untuk mempercepat proses adisi karena dapat mencegah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Lalu dilanjutkan dengan proses terjadinya eliminasi agar ikatan rangkap membentuk kembali sehingga asam fumarat dapat terbentuk. Berikut mekanisme reaksi yang terjadi pada percobaan ini. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan kami mengenai percobaan 6 ini. Adapun kesimpulan dari percobaan ini, uji kelarutan merupakan salah satu cara untuk menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsional. Kelarutan dilihat dan apabila pelarut dapat melarutkan larutan. Dari beberapa sampel, senyawa organik didapatkan sifat dari sampel tersebut. Minyak goreng adalah asam lemah, kapur barus cenderung bersifat basah, lemah, urea dan gula pasir bersifat netral, fenol bersifat asam lemah, micin bersifat basah, dan oktilamina merupakan basah lemah. Isomer merupakan suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama dengan rumus struktur yang berbeda, di mana isomer geometri adalah ketika terjadi perubahan benzena, cis, dan trans. Perbedaan sifat fisik cis dan trans dapat dilihat dari senyawa yang mengandung isomer cis jika gugus sejenis terletak pada sisi yang sama,
Sedangkan trans jika gugus jenis terletak berseberangan isomer cis bersifat polar dan trans bersifat nonpolar. Titik didih cis lebih tinggi dibandingkan trans. Baiklah, penjelasan kami mengenai percobaan 6 ini semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.